Halo anak ibu kelas 3C, selamat pagi nakku. Apa kabar nak? Mudah-mudahan semua anak ibu dan keluarga kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap dalam lindungan Tuhan. Kita rajin menjaga kesehatan ya nak, agar kita selalu sehat. Nah, anak ibu semua, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tema 3 yaitu benda di sekitarku. Sub 3 perubahan wujud benda. Pembelajaran yang ke-6 ya nak ya. Pembelajaran yang ke-6. Kita sudah banyak belajar yaitu perubahan wujud benda. Kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Contohnya misalnya mencair, yaitu perubahan wujud padat menjadi cair. Membeku, perubahan wujud cair menjadi padat. Menguap, perubahan wujud cair menjadi gas, ya kan nak? Mengembun, siapa bisa? Arsen, Stephen, coba silih dia. Itu perubahan wujud gas menjadi cair ya. Menyublim, apa itu menyublim nakku? Siapa bisa? Siananda, Renaldi, Nathanael. Apa itu menyublim nak? Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas, ya kan? Menjadi gas. Contoh peristiwa perubahan wujud. Membeku misalnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es, ya kan? Bisa nanti kamu praktekkan di rumah anakku. Mencair, contohnya mentega yang dipanaskan akan menjadi cair. Mentega itu misalnya kita masukkan ke dalam kuali, ya, akan mencair dia. Kemudian mengembun, titik-titik air di dedaunan pada pagi hari atau di rumput-rumput itu. Kalau pagi hari kita berjalan pagi hari, rumput itu atau daun-daun itu akan basah. Itulah titik-titik air, ya nak ya. Kemudian menguap, air dipanaskan hingga mendidih. Akan berkurang karena berubah menjadi uap air. Misalnya nak, air itu kita panaskan 2 gelas. Kalau sudah mendidih dia akan berkurang karena sudah berubah menjadi uap air, ya kan? Kemudian yang terakhir menyublim, ya. Menyublim nak. Kapur barus yang diletakkan dalam lemari lama kelamaan akan mengecil. Kapur barus itu yang dimasukkan mama kita itu ke dalam lemari atau di celah-celah kain itu lama-lama akan mengecil, ya kan? Karena itu dia sudah menyublim, ya. Itulah namanya menyublim nakku. Nah, sekarang banyak ragam perubahan di sekitarku atau di sekitar kita. Yaitu kita dapat menunjukkan hasil kerja kepada teman kita. Hasil kerja kita itu bisa kita tunjukkan atau kita presentasikan, ya. Misalnya membuat mainan dari kertas. Seperti pelajaran kita hari Sabtu itu, anak ibu semua pintar membuat mainan dari kertas. Bisa ditunjukkan kepada teman, ya. Kemudian tentang perubahan wujud pada proses memasak, misalnya memasak makanan yang kita kerjakan secara berkelompok. Proses perubahannya kita kerjakan secara berkelompok dan kita tunjukkan kepada teman kita di depan kelas, ya. Nah, sekarang ibu bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah menunjukkan atau mempresentasikan hasil kerjamu? Mempresentasikan hasil kerjamu itu, menunjukkan hasil kerjamu itu. Bagaimana perasaan anak ibu semua? Tentu senang. Seperti hari Sabtu anak ibu pintar semua. Ada yang dilipat, ada yang menggunting. Alat-alatnya juga ditunjukkan. Jempol anak ibu hari Sabtu itu semua, ya. Nah, waktu pameran atau mempresentasikan pekerjaanmu itu, ya, dimulai misalnya pukul 8.
sampai pukul 10. Sekarang saya tanya, berapa jamkah kamu untuk menunjukkan pekerjaanmu itu? Kalau dimulai dari pukul 8, selesai pukul 10. Berapa jamkah waktu yang kau pergunakan untuk menunjukkan atau mempresentasikan hasil kerjamu itu? Coba jawab sendiri anakku ya. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah apa itu Moses? Apa itu nakku? Hector, Sebastian, Sahat, Renhat, Putri, Christina, Lydia. Apa itu nak? Alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah jam, ya, adalah jam. Pernahkah anak ibu melihat jam? Tentu dong, ya. Waktu dapat diukur menggunakan alat ukur baku. Jam termasuk contoh alat ukur waktu baku. Alat ukur baku, alat ukur waktu baku jam itu, ya. Ada 2 jenis jam, yaitu jam analog dan jam digital nakku, ya. Jam analog dan jam digital. Jam analog menggunakan jarum sebagai penunjuk waktu, ya. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Bisa kita lihat di rumah kita masing-masing anak. Mudah-mudahan kalau nanti kita sudah tatap muka akan kita buat prakteknya di sekolah, ya. Jam digital menggunakan angka sebagai penunjuk waktu. Jam digital menunjukkan angka sebagai penunjuk waktu. Ada angka yang menunjukkan jam dan ada angka yang menunjukkan menit, ya. Ada angka yang menunjukkan jam dan ada angka menunjukkan menit pada jam apa anakku? Pada jam digital. Jam dan menit termasuk satuan waktu baku, ya. Jam dan menit termasuk satuan waktu baku. Mengerti anak ibu semua? Bisa nanti kita gambarkan anakku ya, lengkap dengan angkanya, jarum panjangnya dan jarum pendeknya. Alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu tadi apa anakku? Adalah jam, ya. Nah, sampai di sinilah dulu penjelasan ibu semua orang. Tugas kamu nakku, perhatikan tugas kamu. Buku tema 3 halaman 171. Menghubungkan garis dengan pena, dengan pensil, jangan pakai pulpen ya nak ya. Buku tema 3 halaman 171, menghubungkan garis dengan pensil. Oke. Kemudian halaman 173 digambar di buku tulis. Yang digambar itu adalah jam, ya. Yang digambar itu adalah jam, halaman 173. Kebetulan belum semua kita memiliki buku tema, yaitu buku LKS. Jadi tidak ada saya buat tugas dari situ, ya nak ya. Gambarlah dengan rapi. Oke nak, tetap semangat anakku ya. Terima kasih.